Selamat malam Sobat Ilmiah. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang perbedaan antara simple random sampling dengan convenient sampling. Mengapa topik ini perlu kita bahas, kita diskusikan karena begini. Seringkali peneliti menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan itu menggunakan teknik pengambilan sampel dengan simple random sampling. Tetapi begitu ditanyakan bagaimana teknis pelaksanaan pengambilan sampel di lapangan, peneliti tersebut menjawab begini, secara acak, nasabah yang datang ke bank saya ambil sebagai sampel. Ini bukan merupakan teknik pengambilan sampel secara acak atau random. Karena teknik pengambilan sampel secara acak, secara random, harus memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dijadikan kepada sampel. Untuk dijadikan sampel. Jadi teknik simple random sampling itu harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota populasi tidak memiliki strata sehingga relatif homogen. Adanya kerangka sampel, yaitu merupakan daftar elemen-elemen populasi yang dijadikan dasar untuk pengambilan sampel. Dengan demikian, yang pertama ini adalah syaratnya populasi tidak berstrata atau homogen. Misalnya, anggota populasi tinggi badannya ada yang pendek, sedang, tinggi. Kemudian ukuran sepatunya ada yang kecil, sedang, besar. Kemudian pendidikannya rendah, sedang, tinggi. Pendapatan, misalnya pendapatannya rendah, sedang, tinggi. Kalau semacam itu strata atau bukan. Kalau hal semacam itu dianggap strata, maka semua populasi target pasti ada stratanya. Dengan demikian maka tidak mungkin dilakukan penelitian secara random sampling karena syaratnya homogen. Yang perlu diingat adalah begini. Yang dimaksud definisi strata di sini adalah apabila strata tersebut secara teoritis dapat mempengaruhi hasil. Selama strata tersebut secara teoritis tidak mempengaruhi hasil, maka itu tidak dianggap sebagai sebuah strata. Kalau penelitiannya itu tidak ada kaitannya dengan masalah tinggi badan, tidak ada kaitannya dengan masalah pendidikan, tidak ada kaitannya dengan masalah usia, yaitu bukan merupakan strata. Tetapi apabila hal-hal tersebut itu secara teoritis dapat mempengaruhi hasil yang saudara teliti, maka itu dianggap sebagai sebuah strata sehingga tidak bisa digunakan random sampling. Begitu. Jadi yang dimaksud strata di sini adalah tingkatan yang secara teoritis dapat mempengaruhi hasil. Selama tingkatan tersebut secara teoritis tidak mempengaruhi hasil, maka tidak dianggap sebagai sebuah strata. Kemudian syarat yang kedua adalah harus adanya kerangka sampel. Kalau tidak ada kerangka sampel yang merupakan daftar dari anggota populasi, maka tidak bisa dilakukan teknik simple random sampling. Misalnya kita melakukan penelitian yang target populasinya adalah pengunjung Pasar Wage di Purwokerto. Emang ada daftarnya? Ada daftar anggota populasinya? Kan enggak ada. Misalnya kita akan meneliti tentang konsumen kecap ABC di Kabupaten Banyumas. Memang ada daftarnya, ada anggota populasinya. Daftar anggota populasinya kan tidak ada. Sehingga itu tidak bisa digunakan teknik pengambilan dengan menggunakan simple random sampling. Jadi simple random sampling itu digunakan apabila populasinya adalah tertentu, definite. Apabila populasinya tidak tertentu, undefinite, maka tidak bisa digunakan simple random sampling. Ini adalah syarat dari simple random sampling. Bagaimana cara melakukan random?
cara melakukan random, cara yang pertama adalah dengan cara undian. Cara undian misalnya adalah begini. Cara undian misalnya begini. Ini kita punya anggota populasi dari satu, dari apa namanya, dari satu sampai dengan 100. Ini adalah anggota populasinya atau sampel frame-nya. Ini kita mau diambil 10, maka misalnya yang keluar adalah 3, kemudian 5, kemudian 50, kemudian misalnya 7 dan seterusnya, maka yang keluar itu dijadikan sebagai sampel apabila kita menggunakan undian. Tetapi kalau misalnya dari 100 itu mau kita ambil sampel sebanyak 90, maka kita ngundinya cukup 10 kali saja. Jadi yang keluar itu tidak dijadikan sebagai sampel. Kan sama saja karena ini telah memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi. Kemudian yang berikutnya, cara yang kedua adalah dengan menggunakan bantuan tabel bilangan random. Biasanya di dalam buku-buku metodologi penelitian, di lampiran itu bisa kita temukan tabel bilangan random. Tabel bilangan random. Tetapi itu tidak bisa digunakan. Mengapa? Karena itu sudah tidak random lagi. Karena bukunya, kalau penulisnya sama kan, tabelnya sama, berarti kan sudah tidak random lagi. Itu hanya sekedar contoh tabel bilangan random. Nah, bagaimana cara untuk menggunakan tabel bilangan random? Ini saya akan membuat tabel bilangan random menggunakan Microsoft Excel misalnya. Nah, ini tampilannya. Maka untuk membuat tabel bilangan random adalah seperti ini. Sama dengan RAND, kurung buka, kurung tutup, enter. Kemudian yang berikutnya kita tarik ke kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah jadi tabel bilangan random ini sudah jadi. Kalau saudara meniru langkah yang saya lakukan, maka hasilnya akan berbeda karena namanya saja tabel bilangan random. Contohnya misalnya ini saya hapus nih. Tuh, karena angkanya berubah semua. Kemudian saya tarik lagi nih, sini. Tarik ke bawah. Tuh, berubah semua. Nah, ini cara memakainya bagaimana? Cara memakainya saudara bisa melihatnya ke samping, ke bawah atau diagonal dan sebagainya. Misalnya kita akan memilih 10 dari 100. Ukuran populasinya 100, mau ngambil ukuran sampelnya 10. Maka kalau ke samping kita ambil nih, 2 angka di belakang. 61 kita ambil, 31 kita ambil, 37 kita ambil, 44 kita ambil, 72 kita ambil, 04 kita ambil, 68 kita ambil. Begitu seterusnya. Kalau ke bawah ya 61 kita ambil, 89 kita ambil, 76 kita ambil, 93 kita ambil. Begitu. Jadi kita tidak perlu melakukan pengundian dengan cara membuat lintingan, kemudian dikocok, diundi, yang keluar dijadikan sebagai sampel, sudah tidak perlu lagi. Itu penggunaan tabel bilangan random. Kalau saudara mencoba dengan cara seperti yang tadi saya lakukan, sama dengan RAND, kurung buka, kurung tutup, enter gitu ya, maka hasilnya jelas tidak akan sama. Atau cara lain, misalnya begini, menggunakan run between, sama dengan RAND, itu kan sudah muncul tuh. Between. Nah, kurung buka. Angka yang kecil berapa? 1 misalnya. Angka yang paling besar dalam populasi itu berapa? 100 misalnya. Kurung tutup, enter. Kemudian kita tarik 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini. Maka ini yang dijadikan sebagai anggota dari sampel. Ini yang dijadikan sebagai sampel. Begitulah, itu teknik untuk
simple random sampling. Jadi bisa dengan cara menggunakan undian, bisa juga dengan menggunakan bantuan tabel bilangan random. Kemudian yang berikutnya, kalau convenient sampling atau sering juga disebut dengan accidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kemudahan atau kebetulan belaka, sehingga tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota populasi. Contoh nih, seorang peneliti melakukan penelitian dengan populasi target adalah semua pelanggan rumah makan ABC. Dengan teknik sampling convenient, maka pelanggan yang ditemui dan bersedia maka dijadikan sebagai responden atau sampel. Sedangkan yang ditemui tetapi masih kelihatan sibuk, misalnya pas kita bagi kuesioner yang bersangkutan masih makan gitu ya, maka tidak dijadikan sebagai responden. Itu namanya adalah convenient sampling. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah sebenarnya si peneliti tersebut menggunakan convenient, tetapi peneliti tersebut menyatakan menggunakan simple random sampling. Seperti tadi di depan dicontohkan bahwa penelitian ini menggunakan metode acak, simple random sampling, yaitu semua nasabah yang datang secara acak saya ambil sebagai sampel. Itu bukan merupakan metode acak, bukan merupakan metode random. Karena metode random harus ada syaratnya. Yang pertama itu adalah bahwa populasi harus homogen, tidak berstrata. Kemudian yang kedua adalah harus ada kerangka sampelnya atau sampel frame. Cara pengambilannya bisa dilakukan melalui undian, kemudian bisa juga dengan menggunakan undian, bisa juga menggunakan tabel bilangan random. Begitulah, mudah-mudahan nanti dapat mengurangi kesalahan-kesalahan di dalam penulisan teknik pengambilan sampel. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.